saya ke Pak Suryadi dulu untuk melihat sudut pandang kembali ke soal apa namanya pidato Presiden Jokowi yang ada di Singapura ya, bicara soal ini, kemudian soal KN. Nah kalau tadi tergambarkan kan sebenarnya kan sampai Presiden turun langsung di Singapura, kemudian bahkan mengajak masyarakat Singapura untuk gabung berinvestasi di sini, bahkan tinggal di IKN, kan itu ada ajakannya ya. Kata-katanya kurang lebih kami tahu harga rumah di Singapura sudah sangat tinggi, maka tinggal di kota Nusantara bisa menjadi sebuah opsi. Itu kurang lebih seperti itu ya. Artinya kemudian dari sudut pandangnya dari Bang Henry juga apa namanya kalau kita lihat tadi catatannya adalah berarti tim mencari investor ini gagal sampai presiden kemudian turun langsung. Artinya banyak sekali tantangan mencari investor untuk IKN ini, Pak Suryadi. IKN ini sudah menjadi undang-undang. Nah, kira-kira apakah kalau sudah menjadi undang-undang itu tidak bisa kemudian misalnya dipanggil oleh DPR, dalam hal ini mungkin Komisi 5 ya Pak Suryadi ya, itu kemudian dievaluasi atau didiskusikan lah paling tidak. Karena untuk mengetahui perkembangan atau progresnya seperti apa. Karena kalau misalnya semuanya pada akhirnya APBN total, ini kan juga kemudian menjadi apa namanya pertanyaan-pertanyaan publik juga begitu, Pak Suryadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Ramli, Mas Indra Maulana, dan Pak Henry Satrio. Pertama, sebetulnya kami sudah memprediksi apa yang terjadi ya, kalau kita anggap ini sebuah kegagalan dari pemerintah. Dan kami sudah ingatkan beberapa poin tadi akan tidak bisa tercapai. Baik itu target-target program maupun juga target waktu. Karena dari keseluruhan indikator-indikator yang harusnya meyakinkan kita tentang pentingnya IKN ini itu kami belum menemukan. Bahkan sampai sekarang kita belum menemukan ada satu reasoning yang meyakinkan kita bahwa ini akan bisa terrealisasi dari sisi program maupun juga target waktunya. Ya, karenanya akhirnya kan pemerintah kemudian sibuk pada gimmick-gimmicknya. Misalnya lomba desain istana, kemudian baru-baru ini ada desain tentang logo IKN gitu. Dan sekarang juga sedang ada sayembara, ini kayak zaman dulu ya, ada sayembara untuk mendesain kantor gedung DPR MPR begitu. Nah, karena substansinya selalu tidak tercapai target. Ya. Bahkan yang ikut desain-desain ini kan sebetulnya bukan para engineer, bukan para arsitek, lebih banyak desain grafis gitu ya yang merancang. Nah, ini kan jauh dari proses perencanaan sebuah katakanlah struktur bangunan gitu. Jadi ini kita ingin tegaskan sebetulnya ini sudah kami tidak kaget karena sudah kita prediksi. Nah, yang kedua kegagalan pemerintah dalam IKN ini kan banyak aspeknya. Pertama kegagalan dari sisi menarik minat investor ya. Dalam catatan kami memang kalau dari sisi berminat sudah cukup banyak ya. Ada 220 yang sudah menyatakan minat gitu ya, menandatangani letter of intent. Ada 36 yang sudah sampai pada non-disclosure agreement. Jadi tukar-menukar data rahasia ya untuk siap. Tapi baru ada 6 yang sudah mendapatkan surat izin prakarsa proyek. Tapi ini yang menjadi catatan yang sudah siap untuk menjadi investor dalam tanda petik itu adalah mereka yang kontrak-kontraktor yang siap menangkap APBN gitu. Jadi bukan investasi murni dari pihak swasta. Tapi mereka ingin membangun misalnya rumah ASN gitu. Itu banyak kontraktor yang siap bangun. Walaupun dia gunakan uangnya dulu nanti akan dibayar dari APBN. Tapi lagi-lagi ini sebetulnya adalah APBN, bukan investasi murni pihak swasta. Nah, ini tidak tercapai target itu. Sampai saat ini seluruh pembangunan infrastruktur di IKN itu masih menggunakan APBN. Nah, yang kedua kegagalan yang kita lihat ini adalah kegagalan dari sisi target pemerataan. Tujuan IKN ini kan misalnya supaya tidak terjadi Jawa sentris gitu ya, atau pusat pertumbuhan ekonomi itu ada di Jawa, di Jakarta dan sekitarnya. Tapi yang terjadi justru semakin nyata IKN sentris. Ya, bahkan ada satu kementerian yang anggarannya, keseluruhan anggarannya itu 18% itu hanya untuk di IKN. Ada satu direktorat jenderal ya, Direktorat Jenderal Cipta Karya itu 41% anggarannya untuk IKN.
Bayangkan ada 58% ini dibagi ke 500 lebih kabupaten kota, tapi 41%-nya itu untuk satu titik, ya membangun istana, membangun rumah menteri, membangun kantor Menko, dan seterusnya gitu ya. Jadi target pemerataan justru tidak tercapai. Nah ini karena sebetulnya kan yang kita butuhkan sejak awal ketika pembahasan undang-undang ini, masalah kita adalah ketimpangan dari sisi ekonomi infrastruktur. Karenanya yang dibutuhkan itu bukan bangun istana baru, tapi membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, masalah kita pemerataan infrastruktur ingin kita capai, tapi yang dibangun tuh istana. Ya, kita tidak punya masalah dengan istana. Sudah banyak istana kita di Jakarta, di Bogor, ya di Jawa Barat, ada di Bali, gitu ya. Jadi kenapa solusinya ditawarkan seperti itu? Sehingga target pemerataan tidak terpenuhi, malah semakin terjadi penumpukan APBN di satu titik yang bernama IKN. Nah, dari aspek investasi ini kalau kita kembali kepada apa yang terjadi sejatinya ini kan kami melihat itu masalah kepercayaan. Jadi trust investor ini yang belum ada ke pemerintah. Termasuk karena faktor politik ya masa transisi kekuasaan. Apalagi Pak Jokowi juga mengangkat gimmick-gimmick ini di Singapura ya. Itu tidak ada jaminan situasi politiknya ini akan dimenangkan oleh katakanlah yang punya visi yang sama dengan presiden yang sekarang. Ya pemerintah atau investor pasti akan melihat itu. Yang kedua, ini kan ibarat ada gula ada semut. Pengusaha belum melihat di situ ada gula. Kenapa saya katakan di situ belum ada gula? Karena karakteristik investasi di IKN ini adalah investasi fasilitas publik, ya infrastruktur publik. Tapi publiknya belum ada. Kalau di Kalimantan orang ditawarkan investasi di sektor kehutanan, misalnya sektor pertambangan, banyak yang mau karena itu gula di sana. Tapi kalau disuruh investasi bangun mal, bangun perumahan, ya, investasi di infrastruktur publik, publiknya belum ada. Ya. Sehingga siapa yang mau membangun di situ gitu. Karena tidak sesuai dengan karakteristik yang ingin kita investasikan gitu ya. Bahkan Pak Suryadi, maaf saya potong. Tapi kira-kira ini kemudian menjadi catatan atau concern beberapa anggota Komisi 5 juga tidak Pak Suryadi? Kemudian sehingga akhirnya ini perlu yuk kita bahas lagi, kita duduk lagi di DPR gitu loh. Dan manggil partnernya pemerintah dalam hal ini. Ya sebetulnya kami sudah sering ya mengingatkan itu. Bahkan pemerintah sendiri justru merasa ini harus segera dirubah. Gitu kan ada keinginan pemerintah untuk belum 1 tahun sudah mau merevisi Undang-Undang IKN, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022. Apalagi dengan terbitnya PP Nomor 12 ya tahun 2023 ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan, tapi toh tetap tidak menarik bagi investor. Misalnya tadi ada HGU sampai 95 tahun, kemudian ada HGB sampai 80 tahun di dalam PP ini. Itu tetap bukan gula bagi investor. Nah, baru ada investor yang tertarik itu adalah investor yang ingin bermain di APBN. Ya, misalnya kayak Nindya Karya itu BUMN. Bahkan beberapa perusahaan yang menyatakan minat itu sebetulnya agak setengah ditodong gitu ya. Presiden dalam satu forum, oh ini, ayo mau investasi tidak, berminat tidak? Ya tentu saja jawabannya akan, oh kami berminat karena Presiden sedang berkuasa, tidak mungkin jawabannya tidak. Nah itu dicatat sebagai orang yang berminat gitu, investor yang berminat. Tapi begitu masuk kepada realisasi sampai saat ini kan belum ada sama sekali, sehingga seluruhnya adalah APBN. Bahkan ini ada ASN yang 17.000 ini diwajibkan untuk pindah ke IKN, mereka minatnya sangat kecil sekali karena di sana fasilitas bagaimana pendidikan, bagaimana fasilitas kesehatan dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka bukan cuma tuntutan tugas, oh tugas saya di sana, tapi fasilitas publiknya kan belum tersedia gitu. Jadi ini yang menjadi catatan-catatan kita sehingga harusnya pemerintah ini relevan atau konsisten antara keinginannya yang katanya mulia itu dengan langkah-langkah yang harus diambil, terutama dari sisi perencanaan dan pengambil kebijakan. Dan investor sampai saat ini belum ada rasa kepercayaan karena situasi politik yang bisa jadi berubah, kemudian kebijakan pemerintah yang juga setiap saat bisa berubah, misalnya regulasi yang tadinya bilang tidak akan cawe-cawe, besok mau cawe-cawe gitu. Sekarang
ada fasilitas begini, besok ternyata berubah lagi. Ya siapa yang mau? Tapi masuk ke situ Pak Surya ya. Tapi sepertinya soal cawe-cawe ini justru yang diyakini oleh Presiden Jokowi itu yang dimaui oleh para investor. Karena makanya kemudian membawa ini ke luar. Jadi para investornya bukan khawatir soal cawe-cawenya presiden, justru dia seolah-olah ini digambarkan dari opening presiden ya. Seolah-olah mau mengatakan bahwa tenang, saya sudah cawe-cawe, penerusnya pasti tetap sama dengan saya gitu loh. Soal visinya, soal apa namanya jaminan kepada calon investornya gitu loh. Kalau saya bacanya seperti itu Pak Suryadi. Jadi merasa mau menunjukkan kepada calon investor saya sudah ini kok sudah cawe-cawe kok gitu loh. Jadi ibaratnya aman gitu loh. Justru Pak masalahnya di Suryadi. situ. Investor ini kan juga punya konsultan ya, tidak saja konsultan keuangan ya, tapi mereka juga pasti punya konsultan politik yang tahu kira-kira arah politik di Indonesia ini seperti apa. Malah seandainya bukan pemerintah yang mengatakan seperti itu, mungkin orang akan lebih percaya. Ya, justru karena pemerintah saat ini sering berubah dari apa yang dinyatakan, justru investornya makin ragu. Gitu. Ini Makin siapa dulu takut yang ya. menyampaikan gitu ya. Ya, justru kalau orang lain yang mengatakan, misalnya Pak Jokowi pintar cari gitu, bayar konsultan mana yang kredibel, suruh dia yang bicara bahwa politik Indonesia ini akan dimenangkan oleh penerus Jokowi. Mungkin investor akan percaya. Tapi ketika Pak Jokowi yang menyampaikan langsung, justru Berbeda ya itu ya justru ya. yakin tidak yakin gitu ya. Sepertinya begitu. Karena melihat Pak track Suryadi record malah ngajarin nih caranya. sering sekali berubah kan Ya. pernyataan sebelumnya dengan apa yang ingin dilakukan begitu. Pandangan Pak Suryadi seperti apa pandangan Pak Suryadi? Maksudnya gini, ketika ini sama soal frame politiknya dulu Pak. Ketika ini kemudian membawa dampak dalam proses politik kepemiluan kita menuju 2024, ada presiden yang menyatakan cawe-cawe dan alasannya kita seperti menemukan kemarin gitu ya. Eh, ada opening soal pilpres, memastikan soal investasi itu akan aman dengan penerus yang kurang lebih visinya akan sama dengan Presiden Jokowi agar investor masuk ke soal IKN. Pak Suryadi melihat gimana? Sementara proses politik di dalam negerinya seolah setuju tidak disebut ini kemudian kita mengalami kemunduran dalam proses demokrasi Pak Suryadi? Baik, jadi sebetulnya ada yang dilupakan oleh pemerintah saat ini. Jadi hukum alam sederhana sebetulnya, sunatullah yang berlaku di seluruh dunia ini. Orang itu lebih percaya dengan apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Misalnya tentang, oh ini akan lebih banyak dari investor daripada APBN gitu. Siapa yang percaya gitu? Masalahnya rencana biaya ibu kota ini kan hampir 500 triliun. Tapi yang dihitung pemerintah itu baru kebutuhan pemerintah. Itu baru kebutuhan pemerintah, misalnya kantor-kantor dan seterusnya. Tapi kalau dihitung keseluruhan sebagai sebuah kota, itu paling tidak pemerintah itu kan porsinya sekitar 20%. Ya, kita membutuhkan lebih dari di atas 2.000 triliun. Tapi yang 2.000 triliun ini sektor apa yang tumbuh berkembang? Ya diharapkan sektor yang memang melayani sarana-sarana publik gitu. Publiknya tidak ada. Siapa yang mau bangun pasar di situ orang yang mau belanja tidak ada. Di satu sisi kita mau pindah ke sana mau belanja tidak ada pasarnya. Ini kan seperti telur dan ayam. Nah, oleh Pak karena Suryadi, itu saya boleh masuk dulu di situ. Kalau saya bacakan yang kemarin disampaikan oleh Presiden Jokowi di Temasek itu malah kan menyebutkan soal jumlah penduduk yang akan ada di sana itu. Ini kalau tidak salah coba saya baca dulu sebentar ya. Di sini ada kok di apa opening atau bukan di opening di pidatonya Presiden Jokowi itu intinya jangan khawatir di sana itu akan ada banyak jumlahnya. Saya coba mau ketemunya angkanya di mana ini. Bahwa jumlah penduduk yang sangat besar di Indonesia jangan khawatir yang akan pindah ke ibu kota Nusantara ini. Disebutkan di sini seperti itu. Bagaimana soal itu Pak Suryadi? iya seperti yang saya sampaikan tadi, orang tentu lebih percaya dengan apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Ya, investor itu lebih percaya dengan data-data daripada apa yang dipromosikan oleh pemerintah. Ya, gimana orang bisa pindah ya secara sukarela misalnya. ASN saja yang 17.000 ini akan dipaksa pindah ke IKN pada tahun 2024. Ini kan sebagian besarnya tidak bersedia gitu. Nah, oleh karena itu
eh, ini logikanya sebenarnya sederhana sekali. Di situ ada gula, semut akan datang. Nah, masalahnya di situ tidak ada gulanya. Bagaimana publik mau ke sana? Yang dipaksa saja tidak bersedia, apalagi publik karena proses perencanaan. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ya harus merubah konsentrasinya. Jangan kampanye, jangan menjual IKN, tapi perbaiki kinerja, buat perencanaan yang lebih rasional, ya. Karena karakter investor itu kan sebetulnya mereka kalau orang punya uang, dia akan keliling, dia akan proaktif cari di mana uang saya bisa beranak pinak, gitu ya. Tapi kalau Ya. dia tidak yakin uangnya tidak bisa beranak pinak di situ, dirayu seperti apapun tidak akan mau, gitu. Bahkan kita tidak perlu promosi kalau kaitannya dengan bisnis itu. Jadi investor itu akan mencari di mana uangnya bisa berkembang biak gitu. Masalahnya ini kan orang tidak yakin walaupun Ya. Sebenarnya justru investor itu yang mencari ya, apa namanya, nature-nya itu dia akan mencari tempat-tempat yang menjadi peluang bisnis itu, intinya kurang lebih gitu Pak Suryadi ya ya. karena kan dia punya uang banyak daripada uangnya idle gitu ya. Daripada deposito mungkin ada di mana peluang bisnis yang lebih menguntungkan, pasti dia akan cari, tidak perlu diundang, mereka tahu gitu. Ya. Apalagi sekarang dengan sistem globalisasi ya kita bisa tahu di titik bumi manapun kita tahu kondisinya gitu. Teknologi ya, jadi tahu soal data juga bagaimana sehingga nggak perlu dirayu model kayak apapun sebenarnya ya Pak Suryadi ya. Itu sudah hukum bisnisnya begitu. Jadi ini kurang lebih melengkapi yang tadi kalimatnya itu dalam pidatonya Presiden Jokowi kemarin Temasek. Lalu ada pertanyaan tentang level populasi minimal. Jangan khawatir, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, tidak akan susah untuk memenuhi kota kelas dunia. Kalau versi terjemahannya ya, kan beliau menyampaikan dengan bahasa Inggris. Nah ini artinya cuma claiming aja ya Pak Suryadi? Atau gimana Pak Suryadi? Ya tentu kalau Indonesia punya penduduk terbesar keempat di dunia, orang tidak bisa bantah. Cuma Ya, kan problemnya fakta ya. apakah jumlah yang banyak ini ada di IKN yang kita maksudkan ini gitu. Ya itulah persoalannya kan orang, oh betul ya, jangan kira orang terkesima, oh ternyata penduduk Indonesia banyak. Itu orang sudah dari dulu sudah tahu gitu bahwa Indonesia terletak di dua benua begitu, dua samudera, itu pelajaran yang sangat awal gitu. Tapi problemnya berapa orang di antara mereka yang mau tinggal di ibu kota Nusantara ini, kan di situ daerah kosong. Kalau investor ditawarkan di sana, misalnya untuk perkebunan atau untuk kehutanan, untuk tambang, semua akan berebut gitu. Tapi ini kan yang orang disuruh bangun pasar, bangun rumah sakit, disuruh bangun fasilitas air minum gitu. Yang minum siapa gitu kan? Jadi problemnya seperti itu. Oleh karena itu saya tadi ingin Tapi kan ingatkan. sering juga diiming-imingi soal ini bahwa ini adalah kota futuristik, kota modern yang bagaimana itu eh, apa ya, sesuatu yang realistis konkret ke depannya akan seperti itu. Mungkin nggak sekarang, tapi konkret ke depannya ataukah ini masih terlalu mengawang-awang menurut Pak Suryadi? Ya, kalau keinginan, kalau niat itu kan memang tidak bisa kita bantah. Kita kan pasti punya keinginan yang baik, pasti punya cita-cita yang baik gitu, tujuan yang baik. Dan problemnya bukan di keinginan membangun kota futuristik. Problemnya adalah apa ikhtiarnya, apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Masalahnya di sini. Jadi kita tidak mendebat keinginan pemerintah, yang kita debat itu adalah langkah-langkah yang dicapai untuk merealisasikan keinginan itu, yang ini menggunakan logika sungsang gitu. Masalahnya seperti apa, solusinya tidak nyambung dengan apa yang ingin dilaksanakan dengan tujuan yang dicapai. Jadi problemnya di situ, dan ini tidak perlu ilmu yang terlalu tinggi untuk mengetahui inkonsistensi pemerintah antara keinginan dengan langkah-langkah atau kebijakan yang diambil. Sebelum terakhir di Pak Rizal, saya ke Pak Suryadi dulu juga. Pak Suryadi kan kita tahu bahwa salah satu kandidat calon presidennya salah satunya dari partainya Pak Suryadi ya, PKS, yang kemungkinan itu kan kalau menurut versi Prof. Denny Indrayana begitu, itu kan dihalangi, dalam hal ini Anies Baswedan. Di situ ada soal IKN juga kemudian yang dibahas. Nah, apakah sebenarnya Mas Anies ini pernah ngomongin soal IKN nggak sih dan dibahas dengan PKS gitu? Kelanjutannya seperti apa dan lain sebagainya? Ya, jadi memang secara detail kita belum bahas masalah proyek secara khusus ya, misalnya IKN gitu ya. Ya, Tentu ya. aturannya Substansi visi misi dan program kerja belum ya.
Ya, walaupun mungkin secara normatif ya, karena memang undang-undangnya juga sudah ada, tentu tugas presiden atau bahkan calon presiden pun tentu akan berpikir atau menjawab secara normatif, tugas kami melaksanakan undang-undang, karena existing undang-undang IKN itu ada gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi tagline yang dibawa oleh Pak Anies, ini kan perubahan. Ya, tentu saja akan ada evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan strategis gitu ya. Sehingga memang mana yang perlu dirubah, kemudian mana yang akan diteruskan, sebetulnya kita akan fokusnya di sana gitu ya. Nanti akan dicek ulang gitu ya beberapa pertimbangan-pertimbangan strategis yang dijadikan pertimbangan sehingga kebijakan ini diambil. Kalau ternyata memang dari kajiannya perlu ada perubahan kebijakan, ya memang sejatinya Pak Anies kan membawa tagline perubahan gitu. Itu ditempuh dengan segala resikonya Pak Suryadi ya. Masalahnya kalau sekarang menurut Prof. Denny itu ada upaya penjagalan terhadap Anies dengan berbagai cara ya. Itu kan apa namanya, artinya karena tidak setuju dan tidak yakin 100% akan meneruskan IKN, kan berarti begitu ya. Salah satunya Pak Suryadi ya. Itu tetap komit aja PKS. Kalau poin-poinnya sih belum sampai detail seperti itu ya, tetapi semangat perubahan ini kan tentu bersifat umum gitu. Akan dievaluasi semua, tidak hanya IKN, bisa jadi kebijakan-kebijakan lain akan dievaluasi, mana yang memang harus dirubah ya akan dirubah gitu ya.